share screen-nya. Share screen-nya terlihat. Eh, Tolong dikonfirmasi share screen-nya terlihat atau sudah atau belum? Terlihat Ustaz, terlihat. Oke, Alhamdulillah. baik ya. Oke. Ah, Baik, kalau gitu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema luka batin seorang ibu antara lelah, dipendam, dan kurang diapresiasi. Ya, mungkin seorang ibu itu bisa jadi tampak baik-baik saja ya. Dia ekspresinya biasa melakukan aktivitas rumah tangga sehari-hari, ya masih memasak, membersihkan rumah, ngurus anak, melayani suami, bahkan tersenyum juga. Tapi bisa jadi ya, ini bisa jadi ada luka batin yang dipendam. Tapi perlu dibedakan antara luka batin dengan eh, manusia yang biasa mengalami cemas, kecewa, itu normal ya. Karena luka batin adalah luka yang lama dan mendalam. Ya, adapun perasaan khawatir, sedih itu wajar. Semua manusia merasakan, Nabi pun demikian. Ya, jadi kita perlu luruskan juga ya, jangan sampai mana seorang tuh ibu kayak ya, ya, jangan sampai nanti seorang ibu merasa sedih biasa, kecewa biasa, lalu merasa ini sepertinya udah mengalami luka batin. Nah, tentu ini perlu diluruskan ya supaya tidak semua yang mengalami sedih, kecewa, kemudian merasa dirinya luka batin. Ya, tapi bisa jadi juga ada yang luka batin, yang lukanya sudah mendalam dan lama begitu ya. Kemudian bisa jadi juga lelah yang tidak pernah selesai. Kemudian ada tangisan yang ditahan. Kemudian ada pengorbanan yang tidak diapresiasi mungkinnya, dan hati yang jarang diapresiasi. Ya, dan agama Islam agama yang rahmah ya. Jadi kalau kita belajar secara lebih mendalam lagi, agama Islam itu tidak hanya membahas tentang ibadah mahdoh, artinya ibadah yang murni ya. Jadi Islam tuh nggak cuma bahas sholat, puasa, zakat, tapi dia juga membahas tentang kesehatan mental terkait dengan hati, kemuliaan. Makanya ada yang disebut dengan yang namanya tazkiyatun nafas ya, menyucikan hati seperti itu. Islam itu mengangkat derajat dan mengakui beratnya pengorbanan seorang ibu ya, dan bahkan ini ayat-ayatnya dalam Al-Quran cukup banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah wawasainal insanu biwalidayhi, kami perintahkan manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya, terlebih ibunya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya telah mengandung, dan di sini Allah menggunakan kata wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Ya, jadi tidak cukup menggunakan kata wahnan aja, satu aja, ya lemah saja, tapi Allah menggunakan wahnan ala wahnin ya, kelemahan di atas kelemahan. Artinya mengandung itu bukan suatu hal yang mudah ya. Dan insya Allah kalau ibu-ibu sudah merasakan, dan saya pun sebagai seorang dokter pun tahu ya bagaimana fisiologinya, beratnya hamil, bahkan ada yang meninggal karena hamil, dan ini dalam Islam syahid ya. Dari bukan hanya melahirkan, mulai dari menyusui, begadangnya, lelah fisik, emosional, dan Fatimah radhiyallahu taala anha adalah contohnya ya. Nanti insya Allah kita bahas ya di bagian terakhir. Demikian juga masih bicara tentang kemuliaan ibu. Ya, insya Allah ini sudah hafal semua hadisnya ya. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi, man ahakun nasi bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak mendapat kebaikan dariku? Maka Nabi mengatakan ummuka, tsumma man,
ummuka, thumma man ummuka, baru setelah 3 kali qala abuka, baru setelah 3 kali bapakmu. Dan sampai 3 kali diulangi menunjukkan beratnya perkorbanan ibu, bahkan kondisinya rentan, ya, emosionalnya ibu, pakai perasaan, dan besarnya ibu, kebutuhan ibu terhadap wanita, terhadap penghormatan dan kasih sayang, ya. Nih, dan bisa jadi ya, kita kalau kita berbicara tentang luka batin, kadang-kadang luka batin ibu tidak terlihat, ya. Tapi kita perlu luruskan juga bahwasanya luka batin itu berbeda dengan eh, rutinitas harian. Ya, kalau keseharian kita kadang sedih, kadang kecewa, kadang menangis, ya itu normal, ya. Tapi luka batin adalah luka yang mendalam terus-menerus, dan mungkin tidak terobati sehingga dia seperti luka gitu, ya. Terkadang luka batin ibu memang tidak terlihat, ya. Sebagian ibu tidak mengeluh, kenapa? Ya itu, ya, khawatir takut dianggap lemah, takut manja, takut membebani keluarga, dan merasa ibu tuh harus kuat terus. Dan namanya ibu memang harus korban gitu katanya. Dan itu kewajiban ibu tuh, namanya ibu berkorban. Ya, padahal kekuatan dan hati manusia itu ya pasti ada batasnya. Ya, pasti ada batasnya gitu, ya. Seperti itu. Apalagi sudah sampai luka. Dan Islam mengajarkan kita jangan memendam luka. Ya, kita jangan. Kita memendam luka, akhirnya hancur, akhirnya meledak. Dalam Islam tuh kita cari solusi. Ya, kita cari solusi, jangan dipendam, jangan dibiarkan. Dan ini diantara haknya badan. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna li nafsika alaika haqqan. Atau di riwayat yang lain, sesungguhnya inna li badanika alaika haqqan. Di antara di antara hak di antaranya badanmu punya hak. Nafsika, badanmu punya hak. Jadi tubuh punya hak istirahat, jiwa punya hak untuk ditenangkan, dan hati juga punya hak dihargai. Dan di sini kita perlu luruskan juga bahwasanya namanya luka masa lalu, luka batin, itu bukan untuk diungkit-ungkit, ya, diungkit-ungkit terus, tapi tidak dilupakan juga agar menjadi pelajaran. Jadi kita bersikap tengah-tengah, ya. Jangan sampai ada seorang punya luka batin itu menjadi alasan bahwasanya dia memang harus lemah, dia harus menjadi alasan dia harus dikasihani terus-menerus, tidak, ya. Luka batin untuk diobati, bukan untuk diungkit-ungkit, tapi jangan dilupakan juga agar menjadi pelajaran selanjutnya, begitu, ya. Kemudian perintah untuk dalam Islam pun demikian, ya. Kita diperintahkan buat laki-laki, dan Islam membentuk support system yang bagus, dan support system terbaik buat istri adalah suaminya. Makanya diperintahkan berbuat baik pada istri, ya. Jadi kalau tadi anak diperintahkan berbuat baik pada ibunya, sekarang suami juga diperintahkan berbuat baik pada istrinya. Dan hadisnya sangat banyak, ya. Hadis dan dalil sangat banyak. Di antaranya eh, dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Di sini ada kata urf, ma'ruf, yaitu ucapan yang lembut, nafkah, perhatian, sabar, tidak menyakiti dan menghormati perasaan istri, ya. Tuh. Dan dalil-dalil yang lain juga masih sangat banyak, di antaranya hadis Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Ya, dan Nabi SAW yang paling baik. Bahkan ada ungkapan khairul buyuti baitun tukramu fihin nisa. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya wanita dimuliakan. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang luka, ini jangan dipendam. Ya, jadi harus diungkapkan dan dicari solusinya. Kenapa bisa menjadi gangguan psikologis? Ya, jadi kalau ibu yang terus menahan emosi, tidak didengar, tidak diapresiasi, kurang dukungan, lelah berkepanjangan, ya ini bisa jadi nanti akan menjadi luka batin yang mendalam, ya bahkan berujung gangguan mental.
ya, seperti baby blues syndrome, depresi pasca melahirkan, ya. Dan ini juga perlu kita perhatikan yang namanya luka batin itu bukan karena kadang-kadang bukan karena capek ya. Luka batin bukan semata-mata karena capek, tapi memang bisa ya luka batin kena lelah, tapi seringnya luka batin itu karena ucapan. Ya, kadang-kadang apalagi perempuan sensitif dengan ucapan. Kadang-kadang luka batin itu karena ucapan. Terkadang seorang ibu kuat ya, dia kuat, semuanya dia kuat, tapi ketika ada ucapan yang membuat luka, ini benar-benar membuat down. Ya, jadi kadang ini terkadang ya, luka ibu bukan pekerjaan tapi ucapan. Ya. Misalnya direndahkan, ya seorang ibu direndahkan, dibanding-bandingkan, dibentak oleh suaminya, disepelekan. Ya, makanya Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, berkata baiklah kepada manusia, apalagi kepada istri gitu ya. Apalagi kepada ibu. Ya. Kemudian memendam rasa sakit tanpa curhat berbahaya. Nah, jadi hati-hati ya jangan sampai dipendam. Kalau memang sudah sakit dan tidak bisa kita healing dengan sendirinya, ya, rasa sakit dan tidak bisa healing dengan sendirinya, maka jangan. Ya, kalau kita sudah sakit, kan biasanya kita bisa healing dengan sendiri ya. Kita jalan, kita melakukan hobi, kita melakukan hal-hal mubah, bisa hilang. Tapi kalau tidak bisa hilang dengan sendirinya, maka harus diungkapkan. Ya, karena kalau tidak diungkapkan, sangat berbahaya. Ya, dan curhat terbaik kepada Allah lebih dahulu. Ini lebih baik ya. Sebagaimana Nabi Yakub beliau mengatakan dalam Al-Qur'an, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihan dan dukaku hanya kepada Allah. Nah, idealnya kita mengadu kepada Allah dulu. Baru setelah itu kita curhat kepada manusia yang bisa menyelesaikan masalah kita, kepada ustadz, kepada teman dekat, kepada orang yang berilmu, seperti itu. Jadi Islam tidak melarang mengakui kesedihan. Ya wajar sedih ya. Jadi sedih, cemas, sedikit, ya itu wajar. Ya, dan bahkan menangis pun bukan tanda lemahnya iman, seperti itu. Nah, dampaknya kalau dipendam, luka ini tidak dicari solusi, lelah, terus tanpa pemulihan, ini burnout. Ya, jadi memang gampang nangis, cepat marah, hilang semangat, merasa kosong, dan sulit menikmati hidup. Ya, demikian juga invisible load, artinya beban yang tidak kelihatan. Keuangan, ya, kemudian urusan jadwal sekolah anak, kesehatan keluarga, urusan kebutuhan suami. Ya, memang bisa jadi diam ya, fisiknya diam tapi otak terus bekerja. Ya, seperti itu. Demikian juga emotional neglect, artinya emosional yang kurang dihargai. Nah, jadi yang melukai ibu itu kadang-kadang bukan pekerjaan tapi kadang-kadang ucapan. Ya, ada kalimat yang sering melukai. Ya, kan cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain. Ibu yang lain normal kok, ya, kok kamu kayak gitu, lebay, kurang bersyukur aja, gitu ya. Kok begitu aja capek, gitu. Nah, ini kata-kata yang eh, melukai ibu rumah tangga. Kan di rumah aja, gitu. Padahal seorang ibu rumah tangga itu apa ya, kompleks ya. Ya, jadi kadang-kadang perlu validasi, ya, dan manusia memang butuh ya validasi secara umum. Semuanya juga butuh ya. Dan kenapa apresiasi itu penting ya? Jadi butuh. Dan ini apresiasi adalah kebutuhan emosional dasar manusia. Apresiasi diakui, divalidasi dulu. Ya, jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, artinya ya bukan apresiasi ya dipuji sewajarnya, dipuji sewajarnya. Nah, apalagi seorang wanita yang sangat rentan ya, sangat rentan maka sangat butuh. Nah, sehingga kadang-kadang ucapan sederhana, misalnya terima kasih, wa jazakillah khair, Umi udah masak, Ibu hebat hari ini, kami sayang Ibu, makasih ya Bu, ya jazakillah khairan, Ibu capek ya, istirahat dulu, gitu-gitu. Ini kadang-kadang ucapan sederhana, tapi bisa memvalidasi eh, emosional seorang ibu. Ya, memang sederhana, tapi menurunkan stres, meningkatkan hormon bahagia, menguatkan ikatan keluarga, dan mencegah
endapan emosi yang dipendam lama seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik ya sebaik-baik teladan dalam mengapresiasi wanita dan ibu. Ya, beliau bersabda khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Di riwayat yang lain yang paling baik terhadap istrinya. Ya, paling baik terhadap istrinya. Ya, dan kebaikan itu bukan hanya nafkah ya, tapi mendengarkan keluh kesah, mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, memberikan waktu istirahat atau me time yang mubah, dan menjaga ucapan yang baik seperti itu. Ya, dan Nabi SAW pun memberikan contoh teladan dengan cara membantu pekerjaan rumah. Ya, jadi Aisyah pernah ditanya, ya ditanya oleh para sahabat, di rumah itu Nabi ngapain gitu. Ya, di rumah Nabi ngapain? Maka karena di dalam rumah sahabat nggak bisa lihat, maka Nabi Aisyah berkata, karena fi mihnati ahli. Ya, beliau membantu keluarganya dan ini tentu untuk mengurangi beban ya istri gitu ya. Membantu istri bukan merendahkan wibawa laki-laki, justru termasuk akhlak Nabi SAW. Ya. Dan solusi Islam untuk luka bakar ibu, pertama perlu validasi perasaan, jangan sampai meremehkan. Ya, dan Nabi SAW seorang memberikan contoh menjadi pendengar yang baik. Contohnya adalah kisah hadis Abu Zara dan Ummu Zara. Ya, di mana Aisyah itu pernah satu malam menceritakan tentang kisah jahiliyah Abu Zara dan Ummu Zara. Ini kisah yang sangat panjang, hadisnya panjang sekali. Ya, kalau kita lihat hadisnya sangat panjang dan Nabi SAW mendengarkan. Padahal ini adalah kisah jahiliyah. Ya, Aisyah pengen cerita aja gitu. Beliau baru mendapatkan dan Nabi mendengarkan malam itu. Dan validasi itu bentuknya kadang bukan cuma sekedar solusi, ya, bukan sekedar solusi cepat, tapi sekedar butuh didengar saja. Ya, itu namanya validasi ya, validasi awal. Jadi validasi awal itu bukan langsung dapat solusi, tapi pengen didengar aja gitu. Itu validasi awal. Ya. Dan kemudian selanjutnya adalah berusaha bersyukur, keluarga bersyukur, ibu bersyukur, Allah takdirkan di rumah. Ya, karena perintah-perintahnya supaya ibu di rumah ya waqarna fi buyutikun, hendaklah para perempuan di rumahnya. Demikian juga Nabi SAW bersabda wa buyutuhunna khairul lahunna ya. Jadi bersyukur. Jadi pertama mengapresiasi ibu bagian dari syukur, kemudian ibu pun bersyukur dia di rumah. Karena banyak ibu yang terpaksa keluar darurat di luar rumah, dia tinggalkan anaknya, itu ibu-ibu sedih. Ya, para ibu sebenarnya sedih ninggalin anak, nitip anak itu sedih ya. Nah, makanya bersyukur ditakdirkan di rumah begitu. Ini juga dulu yang menguatkan ya untuk mengobati luka batin. Demikian juga dengan membagi beban rumah tangga, berbagi beban terutama pada pasangan atau dengan teman dekat diskusi, dimusyawarahkan solusinya, saling tolong menolong ya. Ta'awanu birri wal taqwa. Alal birri wat taqwa. Ya, jadi diskusikan dengan suami bahkan kalau butuh nggak apa-apa pakai air teh itu nggak apa-apa. Kalau di zaman Nabi ada budak yang membantu begitu ya. Nah, kemudian juga salah satunya ibu juga perlu me time, tapi me time yang mubah. Nah, ini bisa dikomunikasikan dengan suami, bukan me time ala barat. Kalau me time ala barat itu eh, istri itu dia seperti zaman bujangan dulu, zaman zaman jomblo dulu. Jadi dia keluar, hangout sama teman-teman, nginep berapa hari, meninggalkan anak dan istrinya. Dia hangout sama teman-teman berapa hari. Ini dan itu pun kadang-kadang campur ya. Ini tidak benar ya. Istri meninggalkan anak dan suaminya untuk bersenang-senang begitu ya. Cuma me time ini me time ala barat itu tidak benar. Ya, jadi dan self care itu bukan kemewahan tapi kebutuhan ya. Jadi kita butuh self care dan istirahat bukan suatu hal yang dosa. Maka me time-nya ibu yang cukup itu me time yang mubah, tidur yang cukup, kasih kesempatan olahraga, ngobrol dengan teman-temannya di grup WhatsApp mungkin, ibadah membaca Al-Quran dengan tenang, sendiri. Jadi ada waktu untuk hal-hal seperti ini. Minimal tidur ya, minimal tidur itu paling
paling minimal untuk me time seorang ibu seperti itu perlu diskusikan dengan suaminya ya. Itu enggak, karena karena itu pesan untuk para suami dan anak ya, untuk mendukung yaitu jadi kadang-kadang ibu tidak meminta banyak ya, hanya ingin didengar, ditemani, dipeluk, dihargai, dianggap penting saja seperti itu ya. Dan kalau rumah ya yang minim apresiasi, ini tempat yang paling melelahkan bagi seorang ibu. Ya, rumah yang minim apresiasi, tempat yang paling lelah. Jadi kadang-kadang bukan pekerjaannya, tapi apresiasinya dilelah, apresiasi tidak ada, ditambah lagi dengan ucapan-ucapan yang membuat luka. Seperti tadi ya, kan cuma di rumah, ya, dikira di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, ya kurang bersyukur aja, ya kan, seperti itu. Nah, maka bisa jadi makan yang dibuat, ya, itu makanan yang dimakan, dibuat dengan tubuh yang lelah, pakaian yang rapi dicuci, dengan air mata yang dipendam. Ya, senyum Adi, senyum ibu sering hadir di tengah hati yang sebenarnya ingin ditenangkan. Jadi ibunya juga pengen ditenangkan, seperti itu. Ya, jadi memang ibu terlihat kuat tapi terkadang bisa terluka. Jadi jangan sampai ibu nangis diam-diam dulu. Kadang-kadang perlu ucapan lembut, pelukan, penghargaan kecil. Ini bisa menyelamatkan hati yang hampir lelah dan menyerah. Ya, dan semoga Allah menjaga para ibu mengangkat kelelahan menjadi pahala, menghadirkan keluarga yang penuh rahmah. Nah, kemudian ada tambahan sedikit ini, mungkin sebagian yang sudah merasa luka batin ibu lelah capek. Nah, kita belajar kesabaran dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Fatimah ini kedudukannya tinggi, ya, ya kedudukannya tinggi ya. Kenapa? Beliau tuh sabar dalam rumah tangga. Jadi contoh kesabaran dalam rumah tangga dan ibunya ada dalam Fatimah. Beliau kesabarannya tinggi, perjuangan ibu, beliau zuhud, pengorbanan mendidik anak, setia mendampingi suami dalam ekonomi yang sangat sederhana. Selain itu juga akhlaknya bagus, imannya bagus, dan sebagainya. Makanya Nabi SAW bersabda, Fatimah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah adalah Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, ya, pemimpin para wanita di surga. Dalam riwayat yang lain, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Menunjukkan Fatimah ini akhlaknya, keimanannya sesuai dengan jalan kenabian. Ya, ya mungkin kenapa bisa seperti ini? Ya apa alasannya? Ya salah satunya penjelasan para ulama adalah kehidupan rumah tangga Fatimah yang sangat sederhana dan perjuangan sebagai ibu dan mendidik anak sebagai istri. Ya ujian sangat berat beliau. Dan beliau pun menjadi contoh para ibu ya, ya contoh kesabaran. Pertama, Aisyah ini dalam banyak riwayat rumahnya sederhana. Kita bisa lihat ya rumahnya kayak Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain sangat sederhana. Ya, satu deret hampir satu deret. Kemudian semua pekerjaan rumah dilakukan sendiri oleh Fatimah. Dari menggiling gandum ya, sampai tangannya kasar, nanti ada riwayatnya ngambil air sendiri, ya masak sendiri. Dan ini semua dilakukan sendiri. Ingat di zaman dulu ya, di zaman dulu masak itu tidak mudah ya. Belah kayu, nyalain api, apa lama, menggiling gandum itu lama. Dalam kehidupan sederhana. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib salah satu sahabat yang hidupnya sederhana. Ya, hidup sangat sederhana hidupnya. Ya, bahkan disebutkan ya asrarroha biyadi Fatimah. Ya, jadi sampai-sampai asrarroha roha biyadi Fatimah sampai bekas penggilingan nampak di tangan Fatimah. Jadi kalau tangannya itu ada bekas penggilingan. Ya, karena beliau sering menggiling gitu ya. Ya. Dan kemudian selain pekerjaan rumah sebagai seorang ibu, coba diperhatikan. Jadi Hasan dan Husain ini lahirnya dekat. Jadi Hasan lahir tahun 3 Hijriah, Husain lahir tahun 4. Nah, dalam suatu riwayat disebutkan Hasan lahir cuma sekali suci langsung hamil lagi. Jadi bisa dibayangkan ya, Hasan lahir sekali suci langsung hamil. Jadi Fatimah dalam keadaan itu ya beliau barusan melahirkan, kemudian menyusui, kemudian mengasuh balita, hamil lagi, melakukan pekerjaan itu semua tanpa ada pembantu sama sekali. Nah, bisa dibayangkan gimana kesabaran Fatimah dalam menghadapi itu semua. Ibu-ibu bisa bayangin, saya pun sebagai suami, ya anak saya ada 6, ya saya tahu ya bagaimana capeknya seorang ibu. Dan ingat Fatimah nggak ada pembantu sama sekali. Ya sekali lagi bayangkan ya, melakukan pekerjaan rumah semuanya,
ya, dia kemudian baru melahirkan, pemulihan, kemudian harus menyusui, mengasuh Hasan kecil, sedang hamil, dan lakukan itu semua. Kita lihat bagaimana ya kesabaran Fatimah. Kalau tidak kuat mental, mungkin bisa kena baby blues syndrome, bisa kena depresi pasca melahirkan. Tetapi Ali suami yang baik. Ya, yang menyebabkan Fatimah kuat juga Ali adalah suami yang baik. Ya, karena ini termasuk maternal exhaustion, sleep deprivation. Jadi tidur tidak terganggu, tidurnya sering begadang ya, menyusui namanya rawat bayi ya. Dan mental load ibu muda, apalagi Fatimah ibu muda nih. Ya, ibu muda ya, dia pertama kali hamil. Ya, dan Fatimah ini menunjukkan ketahanan mental, kesabaran, orientasi akhirat yang tinggi, dan dia kuat. Ya, bahkan sampai-sampai Fatimah pernah minta kepada Nabi pembantu karena beratnya beban ya. Ya, kita bisa bayangkan Fatimah datang kepada Nabi minta pembantu. Jadi Fatimah mendengar Nabi mendapatkan beberapa budak. Nah, Fatimah pun minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata Nabi SAW tidak bisa memberi ya karena urusan kaum muslimin lebih dipentingkan daripada urusan keluarganya. Akhirnya Fatimah nggak dapat pembantu. Ya, jadi Fatimah menjalani itu semua dan akhirnya Nabi SAW mengajarkan zikir kepada Fatimah ya dan Ali agar lebih baik daripada pembantu. Khairun minal khadimah. Ya, lebih baik daripada khadim. Yaitu bertasbih ya. Tusabbihi nallaha salasan wa salasin. Bertasbih 3 kali, 33 kali. Wa tahmadi nallaha salasan wa salasin. Bertahmid 33 kali. Wa tukabbiri nallaha arba'an wa salasin. Dan bertakbir 34 kali. Ini untuk memudahkan mengerjakan urusan rumah tangga. Jadi ibu-ibu ditambah lagi zikir paginya dengan ini ya agar memudahkan urusan rumah tangga. Dan katanya Fatimah setelah berzikir ini dia dimudahkan oleh Allah dan tidak mengeluh lagi. Ya, jadi tanpa pembantu itu semuanya ya. Luar biasa memang Fatimah ini ya. Contoh makanya dia menjadi sayyidah ya dan perjuangan seorang ibu demikian. Jadi justru ibu itu eh, kedudukannya tinggi karena ngurus rumah, pahalanya tinggi ngurus rumah. Ya, salah satunya Fatimah, ya mendidik anak, pengorbanan ibu. Ya, jadi bukan yang lain-lain. Ya, justru Fatimah ini tinggi kedudukannya salah satunya karena mengurus rumah. Makanya Nabi SAW bersabda, Almar'u ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Mas'uliyatun ya. Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan diminta pertanggungjawaban terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya seperti itu. Baik, mungkin demikian materi yang bisa kita sampaikan dan mungkin untuk efektifnya bisa tanya jawab dan semoga saya bisa menjawab insya Allah. Ya Ustaz, jazakallah khair atas penyampaiannya Ustaz. Ada yang mau tanya di sini sebelumnya? Tanya. Tafadhol. Ya, ini ada Ibu Yesi mau tanya Ustaz. Bisa Ya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair for ininya Ustaz. Hanya langsung terpikir oleh saya, kebetulan saya agak sedikit terlambat datanya, berbicara mengenai contoh yang terbaik yaitu wanita, yaitu Fatimah, anak daripada Rasulullah SAW. Lalu Ustaz mengatakan bahwa tidak ada pembantu, semua dilakukan dengan sendiri dan melahirkan anak yang Hasan dan Husain yang segitu dekat. Jadi saya merasakan saya sendiri mengalami itu semua, Ustaz. Kami hidup di sini di Australia. Saya telah hidup di Australia selama 52 tahun. Saya kawin dengan suami saya, alhamdulillah masih orang Indonesia. Beliau bekerja melalui keguguran yang 5 kali dan anak pertama saya adalah yang perkawinan yang ke-6. Itu lahir premature 7 bulan, 6 bulan 3 minggu, yang hidup di sini udara dingin, suami bekerja siang malam. Saya menyapi anak sampai umur 7 bulan, ternyata saya hamil lagi. Iya. Kedua. Jadi gimana ya? Saya mengalami itu
Kami tukang kebun, kami tukang masak, dan kami tukang menjaga anak karena suami pergi bekerja. Kalau tidak begitu, ya hidup di negara orang. Saya merasa kok, tapi saya tidak merasa memang saya penyabar, Ustaz. Sampai menit ini, umur saya sudah 77 tahun, Oh, saya masih menangis, Ustaz. ya, Apakah itu memang wanita yang memang tidak penyabar sama sekali? ya, Jazakillah khair. ya, baik Ibu ya, Alhamdulillah ya. Dari Fatimah memang kita belajar banyak hal ya. Itu contoh ideal sekali ya. Dan apa yang dirasakan oleh apa yang dialami seorang ibu adalah contoh yang ideal juga gitu. Dan mudah-mudahan seperti Fatimah ya. Jadi saya juga dulu bertanya-tanya ya, amalan apa Fatimah ini kok sampai Nabi mengatakan Fatimah sayyidatu ahli nisa'i ahlil jannah. Kok bisa Fatimah ini dia sebagai sayyidahnya, pimpinan para perempuan di surga. Ternyata amalannya sangat berat sebagai seorang ibu. Nah, jadi dan itu yang ideal. Terkadang yang ideal kita kan hanya bisa mendekati. Ternyata ibu sangat mirip ya dan mungkin itu mudah-mudahan menjadi apa namanya penyebab tingginya derajat. Jadi tingginya derajat tuh bukan karena di luar Bu, malah di dalam rumah. Ya, adapun kalau nangis itu nggak apa-apa, wajar, normal ya. Nangis itu normal. Jadi Nabi Yakub nangis, ya Nabi Yakub aja nangis ya. Nangis, sedih, kemudian kecewa sedikit, cemas sedikit, itu normal wajar. Yang tidak wajar adalah kalau sudah berkepanjangan dan sampai menyebabkan gangguan mental. Dan tanda awal gangguan mental adalah mulai terganggu aktivitas sehari-hari. Itu tanda awalnya. Jadi kalau ibu baru cuma sekedar nangis nggak apa-apa, itu wajar dan normal selama tidak menunjukkan ke arah gangguan mental dan gejalanya adalah aktivitas sehari-hari mulai terganggu. Ya, seperti mau masak jadi sulit ya karena kepikiran ini itu dan sebagainya. Mungkin itu Bu ya, mudah-mudahan kedudukan tinggi seperti Fatimah karena kedudukan tinggi perempuan itu bukan ya bukan utamanya bukan di luar tapi justru di rumah ya. Mungkin demikian so. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Mungkin udah. Hah? Oh, dari sampai nanti dulu yang udah. Kok video ya Ustaz? Udah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk tapi belum komplit ya Ustaz. Mungkin ini ada bersambung pertanyaannya. Bagaimana cara untuk mengatasi kesedihan yang berkepanjangan, terkadang merasa selalu letih dengan keadaan. Apakah ada doa-doa tertentu atau solusi Ustadz untuk anak yang eh, tidak nurut gitu, dikasih taunya susah, terus tidak diapresiasi itu kayaknya seperti judul yang Ustadz taruh hari ini ya exactly kayak gitulah Ustadz keadaannya. Apakah ada solusi untuk yang memang sudah terlanjur terjadi gitu anaknya udah sampai besar, yang kecil-kecil pun ikut-ikutan gitu Ustadz. Eh, Iya, Mungkin suami juga kurang mendukung gitu Ustadz, jadi kurang diapresiasi sebagai ibu di rumah, merasa tidak berharga. Jazakallahu khairan. iya baik ya. Tadi kita sudah sampaikan solusi secara umumnya yaitu memang perlu dikomunikasikan terutama kepada suami karena memang support system terbaik istri itu suami. Jadi Fatimah tadi kuat karena Ali adalah suami yang baik. Bahkan walaupun Ali sibuk ya, Ali itu seorang kesatria, seorang diplomat. Eh, jadi dia sering diandalkan oleh Nabi SAW, diandalkan oleh Nabi. Jadi sibuk di luar, tetapi Ali masih mendukung. Nah, jadi mungkin bisa pertama dikomunikasikan kepada suami, ya mungkin disampaikan materi ini juga bisa, ya slide-nya ini bisa dibagikan gratis ya, bisa disampaikan ya dan nanti suami akan membantu untuk mengkomunikasikan ke anak gitu ya supaya
mengapresiasi. Dan memang anak-anak sekarang itu beda ya, terutama Gen Z sekarang tuh kadang-kadang kurang dapat pelajaran tentang bagaimana adab adab terhadap orang tua ya. Kalau kita dulu itu nggak berani sama orang tua ya. Sekarang anak-anak sekarang berani gitu. Kita dulu kan takut ya, bahkan dipukul gitu. Ya mungkin solusinya ke situ ya. Musyawarah, nyari solusi dengan suami atau kalau enggak dengan teman dulu, dengan ustazah dan sebagainya seperti itu ya. Mungkin demikian, mungkin insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Mengenai tadi Ustaz, rasa syukur wanita itu bukan pekerja, istilah mungkin dia di rumah melaksanakan tugasnya ya Ustaz ya. Ya, Sekarang kan kayak kita tinggal di luar ini Ustaz. Saya mikir ke anak saya, anak laki gitu ya. Kamu kalau punya istri misalnya nih Ustaz, anak gimana mau yang pekerja atau ini? Dia sudah berpikiran seperti, iya nggak apa-apa nggak kerja mah. Maksudnya kalaupun kerja, please part time. Misal dia mau nyari istri, saya bicara gitu Ustaz. Nah, itu apakah karena anak di sini udah jarang banget, Ustaz. Mungkin 1.001 yang tidak bekerja, Ustaz. Semua pada ya, bekerja. ya, Sedangkan keadaan ekonomi di sini, walaupun Alhamdulillah ya Ustaz ya, ya, walaupun seorang laki ini belum dapat pekerja atau apa, insya Allah income tuh ada aja, masih ada tunjangan gitu Ustaz. Tapi anak-anak sekarang ini kan nggak mau, saya udah bisa pekerja, saya sudah ini. Nah, saran Ustadz nih kalau dalam kita menasihatkan anak laki kita, kemana ya, Ustadz? Apakah masih terserah dia mah ya, tapi part time atau enggak, sudahlah nggak usah, insya Allah rezeki ini berkah gitu. Mana yang lebih baik Ustadz? Karena kan ada efek ya, sebagai wanita pekerja gitu ya Ustadz, walaupun part ya, time mungkin. Nah ya. gitu Ustadz, apa yang Ustadz sarankan? Ya, kalau kita sarankan kepada anak laki-laki kita, maka jadilah laki-laki yang apa namanya bisa meratukan istrinya. Ya, kalau namanya ratu ya dia nggak kerja, ya dia di rumah gitu, di istananya gitu. Ya, jadi kalau saya sih, saya juga punya anak laki-laki, saya didik nanti bagaimana meratukan istri di rumah. Ya, dia bisa, kalau bisa dia fokus mendidik anak sama melayani suami saja, kalau bisa idealnya begitu ya. Nah, sehingga kita apa, menyarankan yang ideal dulu. Yang ideal yaitu istri full di rumah dan insya Allah lebih banyak faedahnya di rumah dia fokus ya, pegang anak. Karena anak itu kan ya, ya siapa lagi yang pegang kalau bukan ibunya ya. Karena kalau orang lain yang pegang tuh ya dia bukan ibunya ya. Dia nggak terlalu, kadang-kadang bisa jadi nggak terlalu sayang. Atau kalau orang yang kita titip itu nggak dipercaya ya, bahkan ya dia bisa bentak anak kita, marahin anak kita. Ya, namanya juga orang lain kan. Ya kalau saya sih ya ibunya alhamdulillah ya. Seperti itu. Ini ideal dan dengan berbagai macam keutamaan yang kita arahkan di rumah dulu full ya. Nah, kalau sudah full di rumah, kita pun berusaha meratukan ya dengan semampu kita begitu. Artinya kita sediakan, kalau sediakan alat-alat, sediakan apa. Kalau tidak ada pembantu ya kita bantu pulang-pulang maupun kita 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 apresiasi. Kalau saya pun di rumah ada pakai pembantu ada. Kalau di awal-awal nikah nggak pakai ya, ya karena masih masih satu masih dua nggak pakai. Tapi setelah itu pakai pembantu yang dia datang pagi pulang sore untuk membantu gitu. Ya, jadi istri bisa fokus pegang anak sama ya sama anu dengan fokus melayani suami juga begitu. Nah, jadi itu yang ideal ya. Tapi kalau tidak ada keadaan maslahatnya begitu. Ya, dan saya punya saya sampai sekarang punya pendirian perempuan itu keluar ya dia pertama keluar bekerja pertama darurat, yang kedua maslahat yang lebih besar, sangat jauh lebih besar gitu. Seperti itu. Mungkin itu prinsip yang perlu kita ajarkan kalau saya pribadi. Ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan lagi ya Ustaz? Assalamualaikum Ustadz. Eh, Ustadz mau tanya Ustadz, kita kan sebagai ibu kalau mengerjakan pekerjaan rumah apapun itu kan sebaiknya memang kita dalam keadaan ikhlas ya Ustadz ya. Ya. Tapi gimana gimana kita em, apa ya? Jadi maksudnya perbedaan, apakah kita harus ikhlas dalam mengerjakan seluruhnya
atau kita harus mementingkan juga kan mendidik anak perempuan kita, Ustadz. Jadi misalnya anak perempuan itu tidak punya kesadaran untuk mengerjakan, membantu pekerjaan rumah tangga misalnya, Ustadz. Semuanya ibunya yang ngerjain. Jadi ibunya kadang-kadang itu kalau ngerjain suka jadi ngedumel-dumel kan, karena nggak dibantuin atau anak Ya. perempuannya itu tidak punya kesadaran. Nah, itu gimana maksudnya kondisi seperti itu supaya si ibu ini tetap bisa ikhlas atau apalah solusinya biar maksudnya biar nggak jadi hilang pahalanya karena ngedumel-dumel itu, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda antara ikhlas bekerja dengan ikhlas karena tidak dibantu. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi untuk bekerjanya dia ikhlas, ini dapat pahala. Sedangkan tidak dibantunya beda lagi. Kayak begitu. Jadi dua hal yang berbeda. Ini dua amal yang berbeda, dua niat yang berbeda. Jadi bekerja rumah tangga itu ikhlas. Nah ini kan yang bikin ngomel kan karena nggak dibantu. Jadi ini dua hal. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi insya Allah itu tetap ikhlas. Kita sebutkan itu ikhlas. Cuma kan masalahnya tidak dibantu. Nah ini berarti masalah edukasi dan komunikasi ke anak perempuan. Ya. Jadi anak perempuan ya perlu diedukasi dengan baik, dilakukan pendekatan, bahkan bisa dibuatkan aturan dan perjanjian. Ya, misalnya anak perempuan nanti kalau sudah bisa main HP berapa menit, nanti bantu nyapu. Jadi kadang-kadang kita buat perjanjian seperti itu. Ya, nanti setelah biasanya anak-anak sekarang kan HP ya, dikasih HP sekian kali, ya nanti nyapu. Jadi anak-anak itu perlu dikasih apa ya, dikasih tugas dan apresiasi itu, apresiasi dan hadiah. Ya, jadi yang bikin anak-anak nggak bantu kan kita nggak pernah buat perjanjian atau buat apa gitu ya. Ya, kita berperjanjian nanti kalau sudah apa nanti nyapu ya, ibu kasih ini tambahan. Nah, gitu. Biasanya dia mau anak-anak begitu. Ya, mungkin kita kurang komunikasi ke itu ya antara perjanjian ataupun nggak apa-apa kita buat perjanjian ke anak gitu. Kita kita kasih tugas dan apresiasi. Misalnya nyapu nanti ibu kasih tambahan buka HP gitu-gitu. Itu nggak apa-apa, boleh. Kita demikian, insya Allah. Ya Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Apakah kelakuan anak itu cerminan daripada orang tuanya Ustadz, baik kata-kata maupun perilaku? Jazakallah khairan. Ya, itu tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Ya, jadi belum tentu cerminan. Ya, mutlak. Jadi walaupun kalau kita katakan secara umum benar gitu. Kenapa kita bicara secara umum benar? Karena anak itu kan yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang memberikan warna pertama kali. Jadi jadi akhlak dan adab yang pertama dilihat adalah ya jadi dan menanam pondasi gitu. Makanya kan beberapa ada suku yang kencang suaranya, ada suku yang lembut ngomongnya itu kan karena suku dan orang tuanya kayak begitu. Ya walaupun tidak bisa dimutlakkan ya karena ada pengaruh lingkungan, pengaruh teman. Ya jadi tapi memang bisa jadi secara umum demikian orang tua sama anak ya begitu. Anak ngikutin orang tua secara umum walaupun tidak dimutlakan karena ada nabi yang anaknya juga durhaka bahkan ya. Kayak Nabi Lut, Kanan durhaka tidak masuk Islam. Anaknya Nabi Yakub ya saudaranya Yusuf yang berjumlah 10 juga demikian ya dia berbuat kejam pada Yusuf dan berbohong kepada orang tuanya. Ya, demikian. Uh, ini ada pertanyaan lagi ya Ustadz. Jadi dia menanyakan hukum orang tua angkat. Apakah sama dengan orang tua kandung? Jadi anak ini ditinggal orang tuanya, terus dirawat oleh tetangganya sampai menikah. Nah, si orang tua ini sudah umur, dia merawat, tapi suaminya tidak suka dengan istrinya ini yang merawat orang tua itu orang tua angkatmu gitu. Padahal dia merasa dia sudah look after istrinya ini gitu ya. Gimana tuh Ustadz hukumnya Ustadz? Gimana tadi saya agak kurang paham jadi Oh, maksudnya itu jadi si ibu ini ditinggal orang tuanya terus dia dijadikan anak angkat oleh tetangganya. oh ya baik. Nah, terus sudah besar sampai menikah. Setelah dia menikah, dia
merasa tanggung jawab dengan orang tuanya yang sudah usia lanjut, dia look after, tapi suaminya tidak setuju gitu. Itu orang tua Mm-mm. angkatmu, kenapa kamu menjaga? Dia merasa dia menjaga saya sebagai orang tua saya walaupun orang tua Ya, angkat baik. gitu, Ustaz. Jadi Ya, hukumnya gimana tuh, Ustaz? Ya. ya. Harusnya dia apa ya, membalas kebaikan yang udah merawat ya. Kan tadi ada hadisnya tadi, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tadi ada hadisnya ya di slide ya. Tidak bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Jadi suaminya tidak boleh melarang ya, berbuat baik kepada orang yang berjasa kepada dia gitu, lagi merawat seperti orang tuanya. Jadi eh, kan memang benar ya, itu bukan orang tua, tapi itu adalah orang yang pernah berbuat baik kepada kita, maka kita harus membalas kebaikannya. Ya, jadi suami boleh ngelarang, dia boleh ngelarang, itu bukan orang tuamu, tapi suami tidak boleh melarang ketika seseorang istri itu berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik. Hadisnya tadi ya, la yaskurullah ma la yaskurun nas. Ya, tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia. Ya, berterima kasih gitu. Mungkin demikian. Jadi dia kira-kira lebih gimana, Ustaz? Mendengarkan suami karena hukumnya Ya, setelah dia wanita sampaikan, menikah harus ke suami. Itu gimana, Ustaz? disampaikan kepada suami, disampaikan kepada suami bahwasanya dia harus berbuat baik ya, perempuan tersebut ya. Dia harus disampaikan karena dalam hal ini suaminya salah, kurang tepat. Jadi dia harus sampaikan bahwasanya suaminya salah. Tapi mungkin perlu dirinci ya, bentuk kebaikan itu ya gimana gitu. Sebagai istri, Kenapa Iya, ya, kenapa suami sampai melarang? Saya rasa kalau dia iya, iya. datang memberikan Ya, hadiah, betul. merawat atau apa, itu insya Allah suami tidak ada yang melarang. Oh Jadi iya, iya. mungkin Ya, perlu musyawarah dikomunikasi lagi, ya, Ustaz ya. dia Iya, betul, betul. dimusyawarahkan itu suami ngelarang kenapa? Saya rasa tidak ada laki-laki yang ya istrinya apa ya, selama laki-lakinya baik ya, masih punya hati lah. Ya tidak ada yang ngelarang gitu ya. Dia datang main-main kasih hadiah kecil apa, insya Allah nggak apa-apa. Jadi mungkin dimusyawarahkan lagi itu kenapa dilarang gitu kan gitu. Oh, iya, Ustaz. Jazakallah khair. Mau tanya apa tadi? bilang gimana? Oh, ini ini. dalam Islam bagaimana bagaimana menyikapi perasaan kurang dihargai oleh suami atau anak-anak agar kita nggak melampiaskannya ke anak, Ustaz. Iya, ya, Barakallahu fiik. oke baik ya. Tadi mungkin sudah kita sampaikan memang kuncinya komunikasi memang ya. Dikomunikasikan baik-baik ya, atau materi ini dibagikan nggak apa-apa gitu ya, supaya dibaca baik-baik seperti itu ya. Jadi mungkin dicari sebab ya, dicari sebab kenapa mereka tidak mengapresiasi, atau mungkin kita yang kurang apresiasi juga. Jadi kadang-kadang kan yang namanya kehidupan itu kan adalah timbal balik ya, timbal balik. Jadi ya kita perlu komunikasi baik-baik, ya kita perlu membangun bersama ya, dan tapi perlu disampaikan sih dengan baik-baik ya. Mungkin materi ini ya, karena seorang perempuan atau ibu beda dengan yang lain-lain. Demikian Syah. Eh, Rin, coba. Kenapa buka terus ininya? Ya, itu nanti kalau biasa kan yang bakal itu. Oh, Ustadz ada yang nanya lagi, Ustadz, gimana caranya melampiaskan kemarahan seorang ibu, tapi yang diterima gitu mungkin dalam Islam gimana gitu, Ustadz? Misalnya udah nggak kuat gitu mau marah Ya, gitu, Ustadz. ya. Melampiaskan kemarahan gitu. Eh, Melampiaskannya dengan cara dilawan supaya tidak dilampiaskan. Ya. Makanya dalam hadis banyak ya. Misalnya iza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau sedang marah itu diam. Ini yang paling mudah. Kemudian disebutkan juga iza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Kalau dia sedang marah dalam keadaan berdiri, dia duduk. Kalau nggak bisa falyataji, dia berbaring. Masih belum bisa juga, dia bilang ya, hadis Nabi inna ghadab minasyaiton wa syaitu minan nar. Ya, marah dari setan, setan dari api. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka dia berwudu. Ya, kalau nggak bisa lagi, maka sebagaimana Nabi SAW, idza hazzabahu amrun sholat. Ada suatu perkara berat, Nabi sholat. Ya, jadi intinya kalau marah itu jangan sampai dilampiaskan. Ya,
dia dialihkan. Kalau lagi marah itu melampiaskan, tapi kita kalau nggak bisa kita tahan, kita lampiaskan. Kalau diiskannya dengan wudhu, dengan sholat, kita usahakan wudhu dengan sholat. Tapi kalau nggak bisa, kita alihkan, mungkin jalan-jalan, melakukan hobi, tempat keluar rumah dan sebagainya. Jadi marah jangan dilampiaskan dengan cara teriak-teriak maupun apa ya, teriak-teriak yang lama gitu ya, ataupun banting-banting jangan. Mungkin demikian. Jadi ditahan atau dialihkan gitu. Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Iya, ini mohon maaf mungkin satu pertanyaan lagi ya. Nah, Ustadz. Wah, Ustadz. Dua nih. Ayo cepat pertanyaannya Ustadz. Ustadz, berapa lama seorang istri boleh ngambek sama suaminya? Iya, baik. Berapa lama ya ngambek dengan suaminya itu tidak ada batasan ya. Jadi segera balik. Ya, jadi ngambek nih kan bahasa sekarang silent silent treatment itu nggak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh. Silent treatment itu nggak boleh ngambek ya. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, jadi daripada ngambek mending ungkapkan langsung. Saya sedang marah, saya nggak terima. Gitu. Ya, memang praktek yang sulit bisa. Mau nanya Jangan Kak? lama-lama ya, dan kadar lama-lama setiap orang beda. Jadi lama-lama dan lama-lama setiap orang beda ya, karena tergantung sifat dasar suami. Ya, jadi biasanya kalau suami pemarah kan bahaya tuh. Yang kedua, kalau lagi ada masalah besar, kemudian silent treatment lebih bahaya lagi. Ya, jadi sebisa mungkin segera kalau kecewa marah diungkapkan lebih baik daripada ngambek atau silent treatment. Ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Ya, silent treatment itu suatu hal yang paling bahaya dalam rumah tangga. Karena kalau silent treatment itu menyebabkan suuzon dan mengungkit masa lalu. Jadi masa lalu diungkit, masalah-masa lalu diungkit. Jadi jangan silent treatment gitu. Seperti itu. Secepatnya insya Allah disampaikan. Mungkin Ustadz, tapi demikian insya Allah. silent treatment tuh kenapa misalnya kayak suami tuh menganggap kayak seperti kau tak kasih pelajaran, aku diemin. Itu gimana tuh Itu Ustadz? nggak benar, nggak benar, tidak benar, nggak benar. Itu ya, itu cara yang salah berarti. Cara yang salah. Nah, itu yang benar adalah kayak Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu i'tazala nisa'ahu syahra. Beliau menjauhi istrinya sebulan. Semua istrinya dijauhi sebulan. Semuanya termasuk Aisyah, Hafsah dijauhi oleh Nabi sebulan. Nabi tinggal di kandang kambing. Nabi tinggal di kandang kambing. Jadi semua istrinya tidak disentuh, tidak nginep di rumah satupun istrinya selama sebulan. Tapi Nabi SAW sudah menyampaikan nasihat. Semua istrinya udah disampaikan nasihat, tapi istrinya nggak ada yang terima, ya udah Nabi silent treatment. Jadi silent treatment tuh setelah dikasih nasihat, ya. Dan itu waktu untuk berpikir, ya. Ini waktu untuk berpikir. Nah, sampai setelah sebulan turun ayat kepada seluruh istri Nabi, ya ta'alaina ummatikunna wa surhikunna surahan jamil. Sampai segitunya. Ustadz tiba-tiba berhenti nih, apa videonya barusan. putus nih kayaknya enggak. Ya Allah, kenapa nih? Oh ya, mungkin sinyalnya mungkin ya. Oh iya ya, Sinyal sekarang udah balik sebentar. Ustadz. Agak bergerak sekarang, tapi ini berhenti lagi, freezing. Oke. Lah, makanya ini belum ada lagi udah menit lagi. Itu tadi. Ya, kan sinyal kalau Ustadz masih dengar suara saya nggak? Tapi Ustadz suara juga nggak jelas. Tapi yang di Zoom akhwat yang lain jelas kah dengar suara Ustadz? suara terdengar? Oh jelas. Oh, Oh, di berarti sini kita ada. dong. Iya, iya. Oh Jadi sudah terdengar jelas ya? iya ya jelas Ya, sekarang. Ya, tadi sekarang intinya tadi gitu ya. Jadi intinya jangan silent treatment karena Nabi silent treatment itu setelah kasih nasihat supaya untuk berpikir. Jadi jangan belum dikasih nasihat, belum ngobrol tapi dibiarin. Ya, dikomunikasikan, kasih nasihat dulu, baru setelah itu kasih waktu untuk berpikir ya. Karena Nabi SAW begitu. Iya Ya, berlaku. Nabi ya. Berlakukah untuk perempuan Ustadz begitu? Untuk Semuanya, seorang semua istri? laki-laki perempuan begitu. Kasih nasihat dulu, komunikasikan, baru biarkan dia berpikir. Ya, semuanya sama gitu, sama semua. Siapapun itu, laki perempuan, ustadz bukan ustadz begitu juga sama. Ustadz ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ya, ini kayaknya di stop aja ya.
Oh, Ya, ini Ustadz saya ini enggak mau, ya, ya, oke terakhir ya praktek. boleh. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjut ya. Oke, terakhir, oke boleh. Bagaimana kalau sudah menikah 10 tahun tapi tidak diberikan nafkah batin, Ustadz? Oh, Bagaimana penyelesaiannya, Ustadz? Barakallahu waduh, fiik. ini perlu dikomunikasikan panjang lebar kayaknya. Sebabnya apa dulu gitu ya? Sebabnya apa? Ya, apa dan bentuk nafkah batinnya apa kan? Nafkah batin kan banyak kan? Ya, nafkah batin banyak ya. Jadi ada mukadimahnya, ada intinya, itu yang mana begitu dan eh, kalau sudah 10 tahun kan bisa jadi ada penghalang, misalnya dia penyakit diabetes ya. Diabetes itu kan bikin apa? Bikin tidak mampu ya. Kemudian kelainan hormon, jadi dia nggak punya keinginan atau mungkin kelainan orientasi bisa juga. Kelainan orientasi ya. Jadi ini mungkin apa ya perlu pendalaman yang lebih dalam lagi sebabnya apa gitu. Ya, insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas. Ya, jazakallah khair Ustadz. Mohon ditutup majelis Ustadz. Ya baik, mungkin ibu-ibu mohon maaf ya, insya Allah waktu terbatas ya, mungkin saya masih ada aktivitas. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan ya, mungkin Ya, dengan tema yang insya sama Allah. atau ini. Kita akhiri Ya. ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklum Ustadz, kita di Ya, sini nggak ada pembantu juga Ustadz. iya iya insya Allah. Ya mudah-mudahan saya bisa keperti ya, jadi Monggo, ayo mudah-mudahan ya. Ustadz, ditunggu Ustadz. Ya, saya ada komunikasi dengan Ikhwan di sana. Iya, Jadi iya, kemarin bilang sama Ana. Insya Allah. mudah-mudahan bisa ke sana nanti ya, Nyala. Ya, Cari amin, waktu. amin. Amin. Ya, ya, insya Allah, mudah-mudahan, insya Allah. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam